Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, selamat siang semua pendengar dan pemerhati. Ini ada di Petahana Podcast, Pak. Petahana Podcast Iya. tadi sudah diuraikan menjadi pembangun ekonomi Fakta Kadin Sehat. Nah, di depan kita ini sudah ada narasumber, salah satu dari tim pembangunan ekonomi Kadin Kota Bandung, yang tentunya punya spesialisasi seorang akademisi nih kebetulan. Jadi memang harus ada keseimbangan antara praktisi dan akademisi di dalam membangun Bandung ke depan yang lebih baik lagi. Nah, tentu di sektor pembangunan ekonomi dikaitkan dengan teknologi nih. Kami kenalkan nih, kalau namanya nanti beliau akan langsung menyampaikan. Pak Rozahi ini adalah dosen dan sekaligus pengarah di tim ini. Silakan Pak, sapa semuanya dan sekaligus Bapak kira-kira mau memberikan apa dan seperti apa tentang Kota Bandung. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Novidi. Selamat menjelang siang ini ya. Betul. Menjelang siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rozahi Istanbul ya. Wah, Ini Istanbul jauh, itu iya. Turki ya Pak ya? Iya, jauh-jauh nih. Gimana diundang ya. ceritanya dulu Pak itu jadi di Turki nih kita Ya nih? pokoknya rekam jejaknya seperti itulah. Oke. Kalau kita sudah dengar nama tersebut ya pasti gak jauh-jauh gitu. Nah tentu ini sangat menarik. Hari ini kita coba bersharing-sharing lah Ya. terkait dengan peranan teknologi. Iya. Nah tentu di sini saya coba melihat dari sudut pandang ada yang menarik nih, Pak Novel, yaitu yang disebut dengan teknososialisme. Teknososialisme ya. Teknososialisme. Ini hal yang baru barangkali Pak ya? Sebenarnya ini Iya. sekitar 2 tahun atau 5 tahun ke belakang ini sudah disosialisasikan juga itu di dunia. Salah satu buku yang kita bisa jadikan rujukan itu Brad King. Itu salah satu bukunya adalah The Rise of Technosocialism. Oh, sederhana. Jadi kebangkitan dari teknososialisme. Ya. Jadi kalau kita coba perhatikan, sebenarnya teknososialisme ini ada 2 kata yang bisa kita jadikan rujukan. Ya. Yang pertama tentu ini merupakan konsep atau visi masa depan. Dikarenakan kita melihat mencoba menggabungkan dari sisi teknologi dan dari sisi sosialisme. Sosialisme ini kita maknakan sebagai masyarakat ya, yang mana tentunya ingin mendapatkan porsi yang sebesar-besarnya. Sehingga kalau kita coba wujudkan dalam arti kata teknososialisme ini, tidak lain merupakan pemanfaatan teknologi yang canggih untuk tujuan masyarakat. Nah tentu yang kita harapkan di dalam konteks tujuan masyarakat ini adalah adanya pemerataan, keadilan di dalam memanfaatkan sumber daya yang kita sebut dengan teknologi. Sehingga segala sesuatu yang terkait dengan teknologi ada kontribusi yang besar tentunya di masyarakat kita secara umum. Jadi bukan lagi parsial. Ibaratnya dari individu-individu yang mempunyai kemampuan untuk mengakses informasi atau para kapitalis yang memang mempunyai perusahaan dan kemampuan modal yang besar, sehingga secara optimal mereka mengoptimalkan sumber daya teknologi ini. Nah di sini ada peran penting bahwa masyarakat juga sudahlah waktunya untuk bersama-sama memanfaatkan yang namanya teknologi ini dalam arti mengakses informasi tersebut. Nah ini yang kita coba perbincangkan hari ini, bagaimana teknososialisme itu berperan di suatu daerah, di suatu kota, khususnya kita di Kota Bandung, sehingga benar-benar masyarakat kita ini merasakan manfaatnya di dalam keberadaan teknososialisme itu. Seperti itu mungkin, Pak. Oke, jadi kembali ke tagline kita. Iya. Tadi kan sudah disampaikan, galak dong Prof. Wow. Nah, tapi ini menjadi maung itu kan menjadi amanah usaha naikkan gerakan ya Pak ya. Betul. Gerakan teknososialisme tadi menjadi garisan, khususnya di Kota Bandung. Iya. Ini niat kita seperti itu dan langkah kita juga seperti itu. Tadi disampaikan bahwa teknososialisme itu pemanfaatan teknologi untuk masyarakat ya sesungguhnya. Kan Betul, masyarakat betul. sudah berteknologi Pak. Katanya menurut data masyarakat Bandung yang 2,5 juta jiwa ini memiliki HP-nya 2 kali lipat. Apa betul tidak? betul, Berarti kan betul. teknologinya sudah ada Pak. Fasilitasnya sudah ada. Benar.
Tapi barangkali di sini yang dikatakan adanya keadilan dan pemerataan nih sejauh mana Pak? Jadi jangan juga pemerintah merasa dituduh tidak berbuat barangkali Pak. Jadi dengan tadi adanya kalimat yang sangat bijak, keadilan dan pemerataan. Seperti apa Pak kira-kira pemerintah hadir dengan keadilan dan pemerataan? Baik, nah untuk hal tersebut kita coba simak bahwa pada umumnya kita bisa melihat bahwa memang masyarakat sudah memiliki yang namanya teknologi bersangkutan dan akses informasi ke teknologi tadi. Ya, Di mana tentu keberadaan teknologi ini mau tidak mau kita bisa merasakan karena ada yang namanya pemerintah. ya, Pemerintah sebagai fasilitator yang menyediakan terkait infrastruktur yang ada di kota bersangkutan. ya, Ya khususnya di kota Bandung ya, kita cerita fokus saja kota Bandung. Nah, namun di lain pihak kalau kita perhatikan makna masyarakat ini kan tidak terkotak-kotak atau Iya. tidak parsial, hanya individu semata atau para perusahaan-perusahaan yang besar. Kita masih bisa melihat pengertian masyarakat ini masyarakat umum ya. Kita masih bisa melihat masyarakat yang di level menengah ke bawah. Iya. Apalagi yang memang tidak mempunyai akses untuk langsung menikmati teknologi tadi. Nah, disinilah peran daripada yang kita maksudkan teknososialisme bahwa ada peran teknologi yang memang secara langsung memberikan pemberdayaan bagi masyarakat agar dapat mengakses informasi yang sudah difasilitasi oleh pemerintah. Nah, ini yang memang perlu menjadi perhatian karena kalau kita hanya melihat bahwa selama ini yang menjadi kendali atau kontrol bagaimana teknologi tersebut berjalan itu masih parsial saja, masih di individu atau di perusahaan-perusahaan. Padahal kalau kita perhatikan begitu banyak sumber daya, begitu banyak fasilitas, begitu banyak sebenarnya yang dimiliki oleh pemerintah tentunya dapat diberikan informasinya. Nah, permasalahannya informasi atau akses untuk mendapatkan hal-hal tersebut itu sangat terbatas. Jadi itu kembali lagi kepada orang yang hanya mampu memiliki teknologi. Padahal mungkin saja di masyarakat kita ada kapasitas, ada kompetensi masyarakat tertentu yang mau mengambil informasi tersebut, mau mengikuti fasilitas tersebut, hanya ketiadaan teknologi yang dimiliki dan akses informasi sehingga mereka tidak bisa berkontribusi atau berpartisipasi di dalam konteks ini. Seperti itu. Baik, bagaimana meyakinkan dengan teknologi ini? Semua persoalan problem no tadi kan. Betul. Obrolan juga not, tidak hanya ngomong-ngomong atau istilahnya ngobdul ya, ngopi dulu gitu ya. Ini bisa diselesaikan dengan teknologi. Kita tahu sendiri ada 4 persoalan pemerintah, stunting, antara data lapangan dengan data analisis berbeda. Betul ya, Prof? Iya, betul. Ada juga masalah sampah yang tidak berujung dan itu akan terus hadir, tapi solutifnya tidak selesai. Betul. Karena 2019 katanya Kota Bandung bebas sampah, buktinya tidak. Juga lain-lain masalah lah. Kira-kira keyakinan apa dengan teknologi ini bisa selesaikan? Saya pribadi sih berkeyakinan, Prof, karena dengan masyarakat punya gadget ini sesungguhnya harus dimanfaatkan secara maksimal ya. Betul. Silakan, Prof. Betul. Nah, inilah salah satu peluang yang sebenarnya kita bisa manfaatkan. Jadi kalau kita ada beberapa informasi yang pernah saya coba baca dan saya pernah dengar bahwa memang infrastruktur, sumber daya yang namanya teknologi di Kota Bandung ini paling tinggi. Oh iya kan, tinggi dibanding dengan hal-hal yang maksudnya di hal-hal yang terkait dengan perekonomian, kemudian perdagangan, wisata dan sebagainya itu agak di bawah dari standar yang sudah diberikan oleh pemerintah. Dan teknologi kita selalu yang tertinggi, Kota Bandung khususnya, Kota Bandung. Nah, permasalahannya ini bisa kita lihat dari sudut pandang sumber daya. Sumber daya di sini adalah sumber daya teknologi. Bahwa kita jadikan selama ini kan kita sering mendengar bahwa Kota Bandung adalah tempat wisata, itu sumber daya wisata, destinasi wisata. Destinasi wisata itu kan harus dioptimalkan. Nah, sekarang kita melihat kalau berdasarkan hasil riset tersebut bahwa teknologi di Kota Bandung sangat tinggi, berarti harusnya ada upaya
bagaimana sumber daya teknologi ini dimanfaatkan seluas-luasnya oleh masyarakat umum. Oke. Saya agak khawatirnya begini. Pemerintah dituntut oleh masyarakat. Betul. Fasilitas apa mau jadi teknologi ini kan Iya. yang dilakukan. Kedua, muncul mindsetnya bagi orang tertentu, elemen tertentu, ini proyek ya. Nah, proyek ya kan itu. Berapa uang yang harus dihadirkan. Iya, betul. Nah, antisipasi ini seperti apa sih pasti sesungguhnya? Nanti jangan-jangan masyarakat nuntut, masyarakat Kota Bandung harus diberi gadget. Nah, kan repot juga, nilainya bisa terukur lalu lumayan besar. Kira-kira fasilitas apa seminimal mungkin, tapi dengan memanfaatkan teknologi baik yang ada di masyarakat itu sendiri menjadi bagian. Misalnya gini, Dok. Kalau misalnya kita menggunakan gadget sendiri, itu ada insentif yang diberikan pemerintah. Pulsa gratis misalnya. Iya. Nah, itu barangkali apa kira-kira teknisnya nih? Oke, kalau kita sudah bicara teknis, ini operasional emang harus ada banyak pertimbangan. Betul. Atau faktor-faktor yang kita jadikan ukuran. Nah, nanti sebentar kita coba bahas parameter. Tapi tadi yang menarik gitu. Iya. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa ini merupakan sumber daya infrastruktur yang kita miliki di Kota Bandung. Iya. Nah, tentunya kehadiran daripada pemilik infrastruktur tersebut adalah pemerintah. Iya. Ya kan? Kenapa tidak pemerintah turun memberikan suatu model, suatu fasilitas dan dapat diakses oleh masyarakat? Iya. Nah, memang kalau kita perhatikan ada beberapa contoh yang sudah dibangun oleh pemerintah khususnya Kota Bandung. Iya. Saya berikan contoh adalah BEAS. Pernah Iya. mendengar BEAS? Bandung Emergency. Kirain BEAS itu bahan beras. makan. singkatan Pak Nur. Oke. BEAS Bandung Emergency Application Support. Oke. Nah, itu Baru dengar saya nih. masih zamannya. Nah, ini menariknya, ini masalahnya Pak Nov. Kenapa? Itu di zaman almarhum Pak Odet. Oh, Membuat aplikasi tersebut. itu adik kakak sama Kang Pisman kayaknya. Nah, iya. Nah, kemudian ada lagi satu yang menarik adalah Public Panic Bandung. Itu mirip-mirip itu ya. Saya coba nanti cari lagi. Yang jelas itu yang merupakan bentuk SOS. Yang langsung dapat darurat. Itu tahun 2015. Ya, nah, itu di Kota Bandung. Nah, ini dari dua 2015 saja. zaman Pak Ridwan Kamil Iya. saya. Jadi kita bisa perhatikan ada keberpihakan. Sudah ada inisiatif dari pemerintah untuk menghadirkan salah satu produk teknososialisme. Oke. Nah, permasalahannya tadi masalah BEAS. Nah, Pak Novidi sendiri baru mendengar. Betul. Nah, berarti ada kehilangan akses informasi. Branding tidak masuk ya. Iya, mungkin brandingnya sudah ada, tapi sejauh mana penguatan ini tidak sampai ke level paling bawah. Nah, ini masalah. Jadi teknologi teknososialisme ini harus langsung masuk ke ranah paling bawah. Bagaimana cara kita menyampaikan ibaratnya door to door sampai masyarakat kita. Ya. Nah, kalau kita perhatikan tersebut bahwa pemerintah yang hadir mendekati posisi masyarakat tersebut itu sampai level kecamatan. Nah, kita bisa melihat mungkin sampai kecamatan masih bisa menyampaikan langsung dari pusat itu langsung ke kecamatan. Nanti kecamatan mempunyai usaha untuk dapat menyebarluaskan ke Kelurahan. level bawah lurah. Iya. Nah, artinya apa? Teknologi yang kita maksudkan tadi, kalau kita melihat peluangnya sebenarnya sangat baik, Ya. di mana kehadiran teknologi tersebut, taruhlah kita coba contohkan, apa kita akan menyediakan beberapa unit komputer itu di setiap kecamatan Kota Bandung. Ya. Ya kan, kalau kita punya kan sekitar ada 31 ya, Ya. Pak Novian, kecamatan di Kota Bandung. Jadi kalau kita saja anggarkan ibaratnya ada 2-3 unit komputer di setiap kecamatan itu untuk memberikan pelayanan fasilitas agar dapat memotret kondisi masyarakat kita. Ya. Nah, perbedaannya mungkin ada yang bertanya, apakah di kecamatan itu tidak punya, apakah pemerintah tidak menyediakan? Saya yakin ada. Sangat Seperti tadi contohnya ada. Hanya saja akses itu dikelola, dilakukan oleh operator yang ada di kecamatan. Ya. Nah, sehingga ini bisa saja menjadi bukan BEAS, jadi bias jadinya. Pak Nov ya. Bisa jadi bias gitu. Kenapa? Informasi tersebut
terekam oleh operator yang ada di kecamatan. Iya. Kita berpikir positif. Tentunya kan untuk merekam data ini memang tidak mudah. Begitu banyak kepala keluarga, anak, istri dan sebagainya dari setiap penduduk kita. Nah, kalau itu digunakan untuk diinputkan oleh operator yang ada di kecamatan, pasti nantinya tidak akan optimal. Oke. Bisa menyebabkan adanya kesalahan data yang tentu tidak optimal. Ya. Nah, disinilah peran daripada masyarakat, teknososialismenya, Pak Novi. Iya. Kenapa? Karena masyarakatlah yang menjadi dalam tanda kutip adalah operatornya. Betul. Nah, itulah tadi tersedianya fasilitas unit komputer tadi itu yang mengakses adalah masyarakat. Oke. Diberikanlah informasi-informasi terkait dengan bagaimana cara penggunaannya, bagaimana cara pelatihannya, sehingga masyarakat akan terlatih. Apakah masyarakat mau? Pasti kalau kita nyatakan mau, karena ini kan fungsinya untuk mengukur sejauh mana kondisi dari masyarakat tersebut. Seperti Pak Novedi tadi memberikan contoh tentang masalah stunting, Ya. ya kan? Saya yakin masyarakat akan menunjukkan bukti-bukti bahwa saya berada di kecamatan ini, di kelurahan ini, di RW ini, RT ini, dan seterusnya. Dan tentu bisa dikompilasi, dikompar maksudnya dibandingkan dengan data-data yang ada. Jadi memang benar-benar ini membutuhkan suatu kontribusi yang detail yang ada di masyarakat. Nah, termasuk juga sampah, itu bisa ada laporan langsung. Jadi intinya informasi yang terekam ini nanti akan secara real time bisa masuk ke dalam ibaratnya command center kita. Jadi langsung dia kelihatan secara secara up to date real time tadi mengenai informasi yang masuk. Jadi ini tidak perlu lagi disebutkan untuk penginputan dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, enggak seperti itu. Tapi kita memberikan informasi ke masyarakat sehingga masyarakatlah waktunya kapan untuk dapat mengakses dan sebagainya. Mungkin seperti itu, Pak. Baik, Dok. Sangat menarik. Tetapi saya hanya ingin mencoba mengkolaborasikan niat baik kita, jangan sampai ada jebakan Batman ya bahasanya nih. Saya sangat ingin mencoba menggiring sedikit dengan teknologi, dan saya yakini bahwa Kota Bandung itu sudah full teknologi. Karena kita memang kota teknologi. Benar. Jadi maksud saya bagaimana menskemakan lebih sederhana saja dengan memanfaatkan teknologi yang sudah ada tanpa harus mengadakan lagi. Jadi visibility, tidak jadi bankable di suatu saat ya. Dan masyarakat juga kita yakini sudah punya alat teknologi. Paling sederhana adalah gadget, oke? Dan ini sudah menjadi bagian integral ya dari masyarakat Kota Bandung. Saya pikir anak kecil pun, anak TK pun atau belum sekolah pun sudah punya gadget masing-masing. Saya pikir mungkin giringannya ke situ, tetapi barangkali ada insentif yang pemerintah berikan. Jadi apakah dalam bentuk pelaporan tadi Prof sampaikan stunting melaporkan dia dapat apa, referralnya, atau mungkin tadi diisi pulsa gratis gitu. Nah, sehingga dia bisa semangat, selain dari kebutuhan dia pun bisa memberikan ke pemerintah karena dia akan terangsang semangatnya untuk itu. Kira-kira menurut saya jangan ada jebakan Batman saja, Prof. Jadi ini sesuatu yang terjadi, ini proyek nih kan. Ada mindset yang terbangun di elemen pemerintah seperti itu. Akhirnya tadi yang diadakan oleh kita menjadi barang yang tidak bisa maksimal karena tadi tidak tepat sasaran. Kira-kira itu mungkin Prof kalau saya hanya ingin berpendapat sedikit mengcounter ya. Baik. Nah, ini yang menarik. Jadi ini kita masuk di dalam tahap berikutnya yang saya sebutkan upaya. Oke. Upaya apa yang harus dilakukan agar adopsi terkait dengan teknososialisme tadi itu benar-benar bisa dirasakan manfaatnya di masyarakat. Tidak berdampak negatif. Tidak berdampak negatif. Jadi cara pandangnya yang pertama adalah kalau kita perhatikan bahwa ada yang disebut dengan terkait dengan bagaimana kita melihat keuntungan relatif. Ini yang pertama, keuntungan relatif. Nah, apa yang dimaksud dengan keuntungan relatif di sini adalah tidak lain kita fokus kepada aspek masalah sosial, ekonomi, dan ibaratnya kesejahteraan. Nah, ini yang
perlu dipahami bahwa dengan adanya pertumbuhan masalah sosial, artinya kita mendapat informasi yang menarik dari pemerintah, kemudian dari sisi ekonomi akan nanti misalnya mendapatkan bantuan dan juga akan mendapatkan kesejahteraan, maka kalau keuntungan relatif ini semakin tinggi, maka tingkat adopsi masyarakat akan mau Betul. terlibat di dalam hal tersebut. Iya. Jadi fokusnya di sana tadi memang masalah sosial, ekonomi dan kesejahteraan merupakan poin penting daripada yang namanya keuntungan relatif di sini Iya, gitu. Nah, kemudian kalau kita perhatikan dari sudut pandang yang lain adalah kesesuaian. Banyak kita melihat bahwa aplikasi-aplikasi yang beredar itu terkadang apakah sesuai nggak dengan kebutuhan daripada masyarakat itu sendiri. Ya. Karena kalau aplikasi yang tidak sesuai ini kan bentuknya masalah fungsionalitasnya. Jadi jangan sampai ada aplikasi-aplikasi yang dibuat itu terlalu ngejelimet istilahnya, Pak Novin. Jadi memang harus memberikan suatu gambaran bahwa segala sesuatunya ini kita berikan dari sisi fungsionalnya, kemudian normatifnya atau simboliknya. Semakin tinggi tingkat kesesuaian ini, maka tentu harapan untuk adopsi ini semakin besar. Betul, Masyarakatnya. betul. Itu hal yang kedua, masalah kesesuaian. Yang ketiga adalah kompleksitas. Nah, di sini kira-kira kompleksitas ini memenuhi aspek yang disebut dengan kognitif, operasional, dan struktural. Oke. Kalau kita berbicara masalah kognitif, ini kan masalah pengetahuan, Iya. pemahaman, atau literacy. Ya kan? Literasi ya. Iya, literasi. Nah, artinya kalau aplikasi yang didesain untuk masyarakat tadi tidak memerlukan suatu pengetahuan tinggi, tentu masyarakat kita tidak akan bisa mengakses atau memahami apa tujuan daripada aplikasi tersebut. Iya. Nah, disinilah peran daripada teknologi tadi. Nah, apalagi struktural atau birokrasi yang harus masuk ke dalam beberapa tahap untuk memasukkan informasi. Nah, ini yang harus kita biaskan, kompleksitas ini. Jadi semakin rendah kompleksitasnya, maka semakin tinggi adopsinya di masyarakat. Iya. Jadi beda dengan tadi, tinggi-tinggi dia menjadi bagus. Iya. Tapi kalau kompleksitas semakin rendah atau semakin mudah cara penggunaannya, maka tentunya akan Peran memberikan serta dan peran partisipasi sertanya semakin baik tentunya. Dan yang keempat adalah kemudahan dicoba. Ini kan masalah kemudahan. Nah, ini yang tadi disampaikan sama Pak Novida. Apakah dengan saya akan mencoba ini, saya akan mengeluarkan biaya tidak? Iya. Iya, secara ekonomisnya. Walaupun Atau dibalik, saya dapat apa nih? saya dapat apa? Iya. Kalaupun saya memiliki ini, nantinya resikonya apa gitu kan? Betul. Karena saya masukkan data-data. Nah, ini tentu harus menjadi penyiapan jawaban daripada pihak terkait. Dalam hal ini pemerintah yang memberikan fasilitas. Nah, hal-hal tersebut harusnya ditingkatkan untuk dapat menjamin memberikan suatu kenyamanan bagi masyarakat. Jadi memang itu harus dijaga. Kalaupun tadi ada semacam bonus pulsa dan sebagainya, itu bentuk daripada keseriusan daripada pemerintah saja. Tapi kalau kita memberikan suatu gambaran bahwa apa yang Anda masukkan tersebut, itu nanti dampaknya misalkan 2 minggu lagi, 3 minggu lagi istilahnya cair untuk dana bantuan, dan itu secara tepat sasaran. Ya ibaratnya kalau tadi stunting ya setidaknya ya minggu depan sudah harus direalisasikan, tapi tentu diinformasikan harus secara cepat, Pak Nov, ya kan. Jadi ini tidak boleh ya nanti saja gitu kan. Tapi memang kita sudah sampaikan bahwa informasi yang Anda masukkan ini secara tidak langsung nanti akan terekod, dan nanti pada saat paling lambat 2 minggu atau 3 minggu dari sekarang itu kan ada bantuan. Jadi kalau stunting misalkan, jadi maka akan tepat sasaran mengenai bantuan-bantuan ya dari pemerintah terkait dengan stunting, dan ukurannya masyarakat kita yang stunting seperti apa itu langsung terpecahkan di pemerintah karena dia langsung bisa memetakan jumlahnya secara real time. Mungkin seperti itu, Pak Novin. Jadi kalau teknososialisme dengan galak nih, saya yakin ini akan meresap karena masyarakat ini banyak
atau kita mampu nggak mengalahkan TikTok, Pak? Karena lebih banyak buka aplikasi TikTok, nanti mungkin terganggu juga dengan teknososialisme ini kan. Tapi tadi diyakini ada kemudahan, Ada kemudahan, kompleksitasnya kesesuaian. juga bisa enak, Betul. kesesuaian, dan tadi ada keuntungan Keuntungan relatif. relatif. Kalau itu yakin mindsetnya akan berubah Betul, ya, Prof ya. betul, iya. Karena juga mereka tidak merasa TikTok tidak bermanfaat bagi mereka. Betul, Ini lebih seperti bermanfaat. itu. Satu Iya. membantu kondisi wilayah sendiri, Iya. kecintaan yang ditimbulkan. Betul. Terus yang kedua tadi mendapat keuntungan dan kemudahan tadi. Kemudahan akses Mungkin gitu dia kan. nanti mau bisnis karena dia sudah menjalankan, dia akan lebih mudah gitu aksesnya. Betul. Ya, mungkin tadi sudah sangat tergambar sekali ya tentang teknososialisme dan tinggal galaknya saja ya, Prof. Wow. Nah, kalau sudah galak, berarti Bandung akan berubah lah. Amin. Karena Bandung ini memang kota teknologi ya. Iya. Di sini ada kampus-kampus besar yang memang menjadi ya termasuk di Widyatama ya, Ya, Prof. Yang tempat sekarang ini Prof ada di kita situ. ngajar Ini gitu ya. mudah-mudahan menjadi pengawal Betul. Kota Bandung untuk membangun teknososialisme. Iya. Oke, masih ada waktu. Ada gambaran lain mungkin untuk disimpulkan? Ya, untuk kesimpulan di sini ya kita coba memberikan suatu pemahaman tentunya baik dari sisi masyarakat, apalagi dari sisi pemerintah bahwa keberadaan namanya teknologi ini sudah menjadi suatu target. Target di dalam hal mengefisienkan, mengefektifkan segala informasi dan segala alur yang memanfaatkan informasi ini dengan menggunakan teknologi. Jadi saya pikir untuk mengetahui sejauh mana masyarakat kita, keberadaannya, tingkat pendidikannya, tingkat perekonomiannya, saya yakin inilah waktunya kita memanfaatkan teknologi untuk merekam, rekod seluruh kondisi tersebut secara real time. Kenapa kita sebut secara real time? Karena mungkin saja kalau kita perhatikan dari sisi tenaga kerja, mungkin saja banyak masyarakat kita yang hanya sistemnya kontrak saja, 1 bulan selesai, dia nanti berubah, belum tentu mendapat pekerjaan. Nah, dia bisa memanfaatkan fasilitas ini untuk melaporkan bahwa kondisi mereka saat ini tidak dalam bekerja. Sehingga nanti akan kita lihat di pemerintah bisa menjadi semacam decision making di dalam hal menetapkan suatu kebijakan. Bahwa ini bukan dalam bentuk tahunan lagi, bukan dalam bentuk semesteran, tapi bisa saja per minggu kalau ada keinginan untuk merealisasikan, memberikan suatu kesejahteraan bagi masyarakat. Jadi karena ini termonitor terus. Jadi kondisi masyarakat kita, kondisi dari seluruh aspek yang ada di masyarakat itu termonitor. Nah, melalui teknososialisme. Seperti itu gambaran. Oke, Prof. Saya hanya mencoba membuat rasio sedikit. Karena sebelum kita mensosialisasikan lebih jauh ke masyarakat yang 2,5 juta jiwa ini, tentu kita punya aparat. Aparat kita di Pemkot Bandung kurang lebih 17.000 termasuk guru-guru. Mereka pun akan kembali ke masyarakat sesungguhnya kan. Pada jam dinas mereka memang aparat. Nah, kadang-kadang saya lihat mereka tidak berkiprah nih di masyarakat. Menganggap dia masih membawa pejabatnya. Kalau jenderal kan sampai batu nisan pun jenderal juga kan, Prof. Nah, ini sama pejabat juga menganggap di masyarakat saya pejabat itu. Padahal begitu dia masuk di luar jam dinas masyarakat, harusnya mereka menjadi hub kita yang terbaik. Yang mereka harus paham. Nah, ini strategi pertama, apakah memang kita harus tujukan dulu ke aparatur kita yang 17.000 termasuk guru-guru ya yang ada di Bandung untuk dimaksimalisasi di 151 kelurahan. Nah, mudah-mudahan ada rasio yang seimbang. Jadi tinggalnya tidak hanya di Geger Kalong atau di kawasan Ledeng ini, tapi juga di Ujung Berung dan sebagainya, ada pemerataan yang kita bisa uji oleh pimpinannya gitu. Bahwa aparat itu menjadi aparat teknososialisme. Kira-kira gimana pendapatnya? Oke, jadi tadi kan kata kuncinya sebenarnya adalah bagaimana kita mencoba mendistribusikan informasi secara adil dan merata. Nah, tentunya dengan adanya konteks tersebut, maka aplikasi inilah nanti yang akan mencoba membantu menghubungkan urusan-urusan atau informasi dari pemerintah itu sampai ke khususnya yang tadi menjadi faktor untuk kita jadikan informasi ke masyarakat tentunya. Nah, permasalahannya adalah
sejauh mana literasi tersebut itu benar-benar dapat dimanfaatkan. Nah, ini masalah yang tadi disampaikan kalau ada aparat-aparat tersebut ya Di kan. masyarakat, Iya, ini bisa diukur dalam bentuk kinerjanya, Oke. KPI-nya. Itu melalui aplikasi lagi. Ada kekhususan ya? Ada kekhususan lagi. keren Jadi banget nih. peran mereka nantinya di masyarakat seperti apa? Teruji ya. Teruji. Kita bisa menyiapkan semacam parameter apa saja yang bisa dijadikan rujukan untuk dapat memaksimalkan fungsi mereka sebagai aparat pemerintah di tengah-tengah masyarakat. Oke, galak terus Pom. Wow. Wah, terima kasih. Jadi sudah menarik. Mudah-mudahan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan ya Oke. di dalam pembangunan Kota Bandung ke depan. Sebelum membangun yang lain, teknologi kita manfaatkan dengan nilai sosial yang ada. Iya. Bandung adalah kota kembang, selalu berkembang dengan arah pendidikan yang lebih baik. Terima kasih Pak Rozahi, Iya. kehadirannya menjadi rasa berbeda nih dengan teknososialisme hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nurdin.